Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara. Sekuat apapun kita mendirikan sholat, sangat sulit untuk mendapatkan sholat itu. Saya ulangi. Sekuat apapun kita mendirikan sholat, sangat sulit untuk mendapatkan sholat itu sampai kita disolati. Kapan disolati? Pada saat mati. Siapa yang solati? Orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Ya. Kalau kita mati disolati oleh orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita mati sebelum mati, mutu qabla anta mutu, ya, matilah kamu sebelum mati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mati sebelum mati? Terbitkan matahari dari barat. Ya, terbitkan matahari dari barat. Sudah. Kalau betul-betul ki mati, maka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, Allah dan malaikatnya bersolat kepada Nabi. Siapa itu Nabi? Kenapa bisa disolati? Karena dia sudah mati. Ya. Kalau Allah dan malaikatnya yang sholat kepada Nabi, bisa. Yang kita dirikan sholat supaya ada kematian. Begitu mati, Allah dan malaikatnya bersolat kepada Nabi. Tidak ada ruku dan sujud. Cukup takbir dalam keadaan berdiri sebanyak 4 kali takbir. Ya. Kenapa bisa bingung? Karena sholatnya belum dilihat. Seandainya mampu lihat sholat itu, siapa di sekitar kita yang tidak sholat? Siapa orangnya yang tidak sholat? Coba tunjuk. Orang yang masuk ke gua, orang yang berdoa di kuburan, semua sedang sholat. Bisa ini bahaya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Semua pada penciptaan langit dan bumi. Pada penciptaan itu artinya semua yang gaib tadi menjadi nyata. Nyata dalam bentuk pembicaraan, nyata dalam bentuk perbuatan, nyata dalam bentuk benda-benda. Semua itu adalah tanda ayat menjelaskan tentang apa yang ada di sini. Di sini kebenarannya, di sini tempatnya sholat itu. Ya, di sini tempatnya sholat. Masukkanlah semua yang berpasang-pasangan ke dalam perahu. Jadi kalau sampai ke sana, sampai ke sini, itu sudah dikatakan orang-orang yang sadar. Aqimi sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jangan seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu menjadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri. Berarti orang yang sholat itu adalah orang yang sadar diri. Sesungguhnya orang yang sadar diri selalu melihat dirinya berbuat kerusakan, tidak pernah melakukan kebaikan. Itu orang sadar diri. Ya. Selalu yang dia lakukan adalah mohon ampun, istighfar. Bagaimana cara istighfar? Kembalikan semua dosa-dosamu ini, kembalikan kepada pemiliknya. Serahkan semua jasadmu ini kepada Tuhan. Istighfar namanya.
Jadi istighfar itu bukan hanya ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Jangan hanya bicara, kasih serahkan semua itu dosa-dosamu. Serahkan dosamu. Dosamu sebesar langit dan bumi. Masa apa maksudnya dosa sebesar langit dan bumi? Siapa di antara kamu memiliki dosa sebesar langit dan bumi? Ini langit dan bumi, dosamu ini. Lalu kamu datang kepada Allah, mohon ampun kepadanya, niscaya kamu akan diampuni. Bagaimana caranya datang kepada Allah? Bagaimana datang kepada Allah? Serahkan dia, serahkan ini. Pakai Asmaul Husna, hafal itu Asmaul Husna, dijamin masuk surga. Ya, jangan ikuti orang-orang yang salah mempergunakannya. Ketika disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang sering membaca, ya, barang siapa yang sering membaca, ya Fattahur Razzaq, wahai pembuka pintu rizki, ya, atau wahai pemberi rizki, ya Razzaq, niscaya Allah akan melipat gandakan rizki kepadanya. Betul kan? Pasti betul, pasti tidak ada keraguan. Yang salah digunakan, nah salah ngomong, ya Fattahu Razzaq, ya Fattahu Razzaq, ya Fattahu Razzaq sampai mati tidak ada rezeki bertambah ini. Yang bahaya kalau iblis berusaha membenarkan apa yang kamu kira itu. Dia pikir wah betul sekali ini, padahal iblis membenarkan tentang kesalahannya menggunakan Asmaul Husna. Ya Fattah Razzaq itu artinya yang memberi rezeki adalah Allah. Rubah. Siapa yang memberi rezeki? Maka berjalanlah kamu dengan cara memberi rezeki dengan apa yang kamu punya sesuai kesanggupanmu. Berjalanlah tanganmu ini, ya. Pasti akan diganti dengan rezeki yang lebih baik. Jadi kebenarannya mutlak, tidak ada keraguan-keraguan. Bahasa Nabi bahasa benar. Yang menjadikan kita ragu karena cara praktiknya yang salah, akhirnya jadi ragu. Kalau Nabi mengatakan barang siapa yang mati pada hari Jumat dijamin surga, ragu tidak? Ragu? Bagaimana tidak ragu? Saya mau tanya, kalau pencuri mati pada hari Jumat, ada pencuri masuk di masjid, ya, mau ambil celengan Jumat, tiba-tiba dikeroyok warga di situ, mati di dalam masjid. Itu pun mati dalam keadaan sujud karena diinjak kepalanya. Masuk surga atau tidak? Ragu ya? Ragu. Kenapa? Karena yang kita pikir hari Jumat itu hari kayak kemarin, ya. Apa itu hari Jumat? Hari berkumpulnya semua yang berpasang-pasangan, namanya Al-Jum'ah, berhimpun, kumpul semua yang berpasang-pasangan. Jadi siapa yang mati pada hari Jumat pasti orang yang sholat. Ya, bagaimana bisa mencuri kalau orang yang sholat? Ya, hari Jumat yang mana? Bukan Jumat yang ini hari Rabu, Kamis Jumat, bukan. Ya, dari bawah itu titik terbawah namanya Ahad, hari ke-1. Titik kedua Senin, puasa Senin. Asna kedua itu. Selasa ketiga. Selasa kalau kita. Arba'ah keempat. Rabu kalau kita. Kamis puasa lagi puasa. Ya, karena ini sama ini ada hubungannya. Ya, isi di sini kenyang di sini. Puasa lagi. Ya. Kamis hari ke-6 tidak disebut Hamzah, disebut Al-Jum'ah, berhimpun semua berpasang-pasangan kumpulkan. Ya. Hari ke-7 Sabah, 7 Sabat. Sini titik ke-7. Kalau sudah sampai ke sini dilarang bekerja. Dilarang bekerja. Barang siapa yang bekerja pada hari Sabtu akan dikutuk menjadi kera yang hina. Apa itu Sabah? Dilarang bekerja. Apakah tidak terjadi pekerjaan? Pekerjaan tetap terjadi. Tetap bercocok tanam, tetap menolong orang, tetap memberi. Siapa yang memberi?
Ya, siapa yang bekerja pada hari itu dikutuk jadi kera, bentuknya jadi kayak manusia, tidak ada ini, tidak ada kesadarannya. Ya, larangan bekerja pada hari Sabtu. Hari Jumat sih. Jadi siapa yang akhir hayatnya naik sampai ke sini pasti surga. Ya. Sama dengan kata-kata yang akhir hayatnya berakhir dengan ucapan la ilaha illallah, sama berakhir di situ. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berpasang-pasangan. Semua tunggal. Dalam keadaan sujud sama. Ya. Dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat sama. Matinya orang dalam keadaan sholat, matinya orang dalam keadaan sujud, matinya orang di dalam masjid, mati dengan pada hari Jumat, sama semua sama. Ya, dijamin surga. Kalau pencuri mati hari Jumat, dia bilang wah tidak bisa kalau pencuri. Yang dimaksud di situ itu orang yang beriman. Oh begitu ya. Bagaimana kalau orang beriman matinya pada hari Senin? Ya, masuk surga atau tidak? Orang beriman tapi matinya hari Senin. Siapa yang bilang tidak? Berarti Nabi bilang nabinya itu tidak masuk surga. Muhammad itu matinya hari Senin, bukan hari Jumat, hari Senin. Bukan hari-hari seperti ini. Semua punya makna. Semua ada maknanya, ya. Oke, jadi kembali ke tadi, panjang sekali cerita. Kembali ke tadi bahwa gunakanlah Asmaul Husna ini untuk berdoa. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Ganti cara doamu dalam keadaan sholat seperti ini, ya. Inilah pengharapan kita, pengakuan kita kepada Allah, ya. Saya lemah, tidak berdaya, tolong saya. Tolong. Ya, begitu keluar ganti, rubah, ya, rubah jadi doanya orang yang beriman, namanya ikhtiar, ya. Pasti ini akan diganti dengan yang lebih pengganti daripada ini disebut dengan anak bagi Zakaria yang disebut dengan Yahya. Yahya ini artinya menghidupkan. Yahya al-Hayat ini mati, ya. Mati, patung. Ya, jadi kita kalau masuk ke sini berarti kita sudah hidup. Hidup dalam artian dikiaskan seperti hujan yang turun pada tanah yang gersang, hujan turun pada tanah gersang, lalu tanah itu menjadi subur, lalu tumbuh pohon. Nah, itu namanya hidup nih. Ya, pohon itu berbuah. Buah itu memberi manfaat kepada orang. Jadi bukan hanya sekedar hidup saja, tapi harus memberi manfaat juga kepada orang. Oke, saya panjang. Tadi doa ikhtiar, qada, qadar, ya. Qada dan qadar kita sudah paham. Ya, semua yang terjadi tidak bisa dirubah, namanya sudah terjadi. Jadi yang membatasi antara qada dengan qadar adalah waktu. Ya, waktu. Kita berada di alam yang terikat oleh ruang dan waktu. Disinilah dianjurkan untuk beriman kepada qada dan qadar, diwajibkan. Artinya ketahui itu apa itu qada dan qadar, ya. Dibatasi oleh waktu. Semua yang sudah terjadi menurut waktu disebut dengan takdir. Apa yang terjadi ke depannya ini disebut dengan qada. Ketentuan Allah yang bisa dihapus, bisa ditulis. Bagaimana supaya dihapus dan ditulis? Allah tidak akan menghapus atau menulisnya kalau bukan kita sendiri yang menulis. Ya, jadi kita disuruh menulis sendiri takdir yang akan terjadi. Namun apabila yang kita kehendaki itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kembalikanlah kepada Allah. Karena apa? Kata Allah, ketika Allah berkehendak keburukan kepada suatu kaum, maka tidak yang bisa menghalanginya. Bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi, tidak ada kata keburukan. Semua bernilai ibadah. Kalau dia mendapatkan manfaat, maka dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan bencana, maka dia bersabar.
semua bernilai ibadah. Jadi untuk menghadapi qada yang dilakukan adalah doa, ikhtiar, tawakal. Untuk menghadapi takdir, syukur, sabar. Syukur, sabar. Bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur? Gunakan selagi masih mampu. Jangan hanya diucapkan saja syukur, syukur. Gunakan ini, gunakan, masih bisa melakukan sesuatu. Kita tahu bilang besok saya akan mati, masih ada biji di tanganmu, tanam di situ, tanam. Ya, selagi masih bisa. Ya. Kalau sudah tidak bisa bergerak lagi, berarti kita akan menjadi lahan bagi orang-orang yang akan bercocok tanam. Siapa itu? Ada anak istri kita barangkali di situ. Ya, sabarlah dalam penderitaan itu, karena ya jangan mengeluh ya. Sudah terikat oleh roda waktu ini pasti akan merasa lemah. Suatu ketika akan habis. Ya. Di sekitar kita masih ada orang-orang yang dibukakan lahan bagi mereka supaya bisa memberi makan orang yang sakit, orang yang kelaparan. Tugasnya orang lain. Ya, jangan bunuh diri gara-gara itu. Ya. Sampai bunuh diri, bilang ada yang guna-guna aku sehidup ini. Jangan. Ada orang di sekitar kita, ya, ada orang di sekitar kita. Allah itu membukakan lahan bagi mereka ini, bagi kebun, membukakan kebun, supaya mereka juga ya melakukan tugas kekhalifahan. Demikianlah halnya dengan orang-orang yang terlahir dalam keadaan cacat seumur hidup. Jangan dimaki-maki. Itu adalah lahan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, orang tuanya dan sebagainya. Ada orang yang bodoh, jangan dimaki-maki. Lahan bagi orang yang pintar. Ada orang yang mencuri, jangan dihakimi sendiri. Lahan bagi orang yang petugasnya polisi. Jadi semua yang terjadi ini di huruf hanya Allah ini, di alam kenyataan ini, atas nama Allah semua terjadi, ya, atas nama Allah. Semua punya fungsi, ya. Terjadi bencana di mana-mana karena ada yang memiliki kekayaan bisa menyumbang, ada yang punya kemampuan fisiknya bisa menolong dengan fisiknya, bisa berbuat untuk orang-orang itu. Kita hanya dibukakan lahan. Seandainya tidak ada seperti itu, semua tenang-tenang saja, tidak ada yang bisa bekerja, tidak jalan ini Asmaul Husna. Ya, jadi kita diciptakan dalam keadaan berbeda-beda supaya muncul itu asma-asmanya Allah. Oke, jadi sudah kita masuk di Yahya. Ya, Zakaria, Yahya. Jadi targetnya Zakaria, Yahya, Isa ini 2 kali pertemuan, ya. 2 kali pertemuan. Jadi belakangan tinggal Yahya dengan Isa. Oke. Tandai-tandai yang perlu kita ingat bahwa satu paket ini kajian. Zakaria, Yahya, Isa itu kajian bagaimana caranya Zakaria diberikan rahmat oleh Allah. Ya. Penutup terakhir surat 7 ayat 55. Surah Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, berdoa dengan merendahkan diri. Suara jangan diteriak-teriaki. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Janganlah, doa itu kalikan ke dalam, ya, bawalah ke dalam. Karena itu yang akan menjadi motivasi. Sesudah itu lakukan kebaikan. Ayat 56. Ayat 56. Ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap,
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesudah meminta dalam keadaan sendirian dalam sholat kita, minta kepada Allah, ya, tidak perlu mesti dikasih dengar-dengar ke orang, cukup dalam hati kita. Berdoa dengan suara yang lembut. Sesudah itu keluarlah dengan jangan berbuat kerusakan, tapi lakukan itu kebaikan, lakukan kebaikan. Habis itu lakukan kebaikan, hindari kemungkaran. Oke? Baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Melakukan tangan seperti ini, itu namanya menunaikan zakat. Hartamu diserahkan ke Allah, ya, bukan lagi sebagian, ya. Allah minta sebagian dari hartamu. Tapi orang-orang yang berserah diri, kata Allah, kata orang yang berserah diri, ambil semua, ya. Kalau bilang ambil semua, diganti dengan yang lebih baik. Jangan ditahan-tahan, ya. Jadikanlah semua ini adalah milik Allah, sehingga ketika waktu ajalnya sudah tiba, tidak perlu ditarik paksa. Oke? Ya, paham ya, paham. Ini yang kita kerja bukanlah ibadah. Ingat, yang kita kerja ini bukan ibadah. Ini untuk memudahkan supaya ibadah itu diterima oleh Allah. Yang mana ibadah? Apa itu ibadah? Pengabdian, penghambaan. Ketika Asmaul Husna dinyatakan melalui diri kita, itu disebut dengan pengabdian. Ibadah. Itu ibadah. Ya. Jadi ibadah itu ketika tanganmu sudah mengarah seperti ini. Ya. Jangan ada kemungkaran. Bisa? Oke, cukup ya. Kalau saya bilang cukup, langsung cerah semua lagi mau tanya selesai. Jadi memang kajian kita penuh dengan godaan, penuh dengan gangguan, penuh dengan luar biasa, ya. Karena apa? Karena iblis juga tidak mau tenang-tenang saja. Masa mau dibiarkan, ya. Lain kalau ceramahnya bentuk ketawa ketiwi, ya, pasti biar sampai pagi tidak akan mengantuk, ya. Karena apa? Karena kita dihibur kalau ini, ya. Kapan menang dari iblis, ya, menang dari iblis, selamat lagi. Iblis ingin mencari teman-temannya untuk bersamanya di tempatnya iblis, api namanya. Saya pikir cukup, ya. Untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya hari apa? Ya? Ya? Ya, hari Rabu lagi, ya, malam Kamis. Hari Rabu malam Kamis, insyaallah. Oke? Jadi upayakan supaya tidak terlambat. Kami juga berusaha tadi supaya tidak terlambat, tapi karena gangguan hujan di kaca mobil tidak bisa berbalap-balapan. Pelan-pelan saja. Tapi semua yang terjadi adalah itulah kehendak Allah. Kita hanya berusaha, selebihnya kita bertawakal. Baik, malam ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja apa yang kita saksikan tadi dapat memberikan dampak positif terhadap kita pribadi dan keluarga serta lingkungan. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.